wasallam, yaitu berjamaah. Subhanahu wa ta'ala, berjamaah sunnah baginda Rasulullah SAW. Apabila manusia ini mengetahui fadilah atau keutamaan sholat subuh berjamaah, niscaya manusia ini akan berbondong-bondong mendatangi masjid-masjid atau musola-musola, meskipun dengan perjuangan, meskipun dengan merangkak. Ini karena begitu sangat besarnya fadilah atau keutamaan sholat subuh berjamaah. Mulai dari berjalannya saja, ketika kita berjalan di tengah kegelapan malam, maka telah Allah membalas, akan memberi cahaya yang begitu terang pada hari akhirat, pada hari kiamat. Allah yang akan membalas, memberi cahaya kepada orang yang mau berjalan menuju masjid atau ke musola dalam keadaan kegelapan malam. Ini adalah hadis dari baginda Nabi SAW. Berjalannya saja satu langkah Allah Subhanahu wa ta'ala ini meninggikan derajat kita, dan satu langkah lagi menggugurkan dosa kita. Lalu ketika kita masuk masjid sebelum sholat subuh, maka kita dirikan atau kita tunaikan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ini lebih baik daripada mendapatkan dunia dan seisinya, apalagi sholat subuhnya. Masya Allah, maka Allah akan memberi kebaikan kepada orang yang mau menjalankan sholat subuh secara berjamaah. Ulama juga terangkan, sholat subuh ini merupakan ciri-ciri iman seorang. Bapak hadirin jamaah sholat subuh yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, sama-sama kita ketahui bahwa kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan maupun kesengsaraan seseorang ini telah Allah tetapkan sejak Allah itu menciptakan makhluk itu sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan, Allah Subhanahu wa ta'ala yang memelihara, Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi rezeki. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ini menciptakan semua makhluk yang ada di bumi ini, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, baik yang kecil maupun yang besar, ini atas kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa ada bantuan dari makhluknya sedikit pun. Allah Subhanahu wa ta'ala mampu menciptakan makhluk yang kecil seperti lalat, nyamuk, semut. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala mampu. Andai kata manusia ini berkumpul, profesor-profesor berkumpul untuk membuat seekor nyamuk, niscaya tidak akan mampu. Ini karena kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, mampu menciptakan makhluk yang kecil, yang nampak maupun yang tidak nampak, seperti bakteri, kuman ataupun virus yang saat ini manusia pada menakuti, tertakuti dengan adanya virus corona. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai seluruh makhluk ciptaan-ciptaannya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala juga mampu menciptakan makhluknya yang besar seperti gunung, bulan, bintang maupun matahari. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala mampu menciptakannya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mampu menciptakan makhluk yang sangat besar yang tidak nampak, yaitu seperti malaikat. Allah Subhanahu wa ta'ala ini menciptakan malaikat Jibril alaihissalam ini, andai kata wujudnya ini ditampakkan di muka bumi ini, niscaya bumi ini tidak dapat menampung. Kakinya menghujam masuk ke dalam bumi lapis bawah lapis 7, dan kepalanya ini menjulang ke langit lapis 7. Ini saking besarnya malaikat Jibril alaihissalam. Andai kata malaikat Jibril ini mengepakkan sayapnya, antara sayap kiri dan sayap kanannya ini niscaya akan menutupi bumi bagian timur dan bagian barat. Ini saking besarnya malaikat Jibril alaihissalam. Lalu ada juga malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini bertugas untuk menyampaikan rezeki kepada makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata malaikat Mikail ini menampakkan diri, wujudnya ini sangatlah besar, sehingga andai kata seluruh air di permukaan bumi ini, di permukaan lautan ini
dituangkan di kepala malaikat Mikail, niscaya tidak akan yang menetes walaupun hanya setetes. Ini saking gedenya kepala malaikat Jibril alaihissalam. Lalu juga ada juga malaikat Israel. Malaikat Israel ini adalah bertugas untuk mencabut nyawa manusia. Andai kata malaikat Israel ini ditampakkan, niscaya manusia ini akan ketakutan karena saking besarnya malaikat Israel alaihissalam. Diumpamakan manusia ini ketika di hadapan malaikat Israel ini seperti butir padi yang ada di sebuah piring. Jadi tidak ada kesusahan bagi malaikat Jibril, malaikat Israel ini untuk mencabut manusia. Mungkin hari ini malaikat Israel bertugas untuk mencabut nyawa orang yang ada di sini, mungkin di Waingapu, mungkin nanti jam 7 mencabut nyawa orang di Semarang, mungkin jam 8-nya di Solo. Ini tidak akan kerepotan, tidak perlu pakai seperti kita perjalanan pakai motor, kendaraan, pakai kapal, tidak. Karena seperti tadi itu, seperti butir padi yang ada di depan hadapannya, lalu tinggal memungutnya. Ini saking gedenya malaikat Israel alaihissalam. Lalu ada juga malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini apabila menampakkan wujudnya ini bumi ini tidak ada nilainya di hadapannya, seperti sebuah kelereng. Andai kata ini bumi ini dimasukkan di dalam trompetnya malaikat Israfil, ini bumi ini tinggal masuk saja. Sementara trompet itu senantiasa ia letakkan di mulutnya. Jadi malaikat Israfil ini tinggal menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk meniup trompet sangkakala, maka hancurlah semua yang ada di alam semesta ini karena kekuatan malaikat Israfil alaihissalam. Karena diberikan bumi ini di dalam trompetnya tadi. Ya Allah, ini saking gedenya malaikat Israfil alaihissalam. Bapak hadirin jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara iman ini adalah perkara yang terpenting. Allah Subhanahu wa taala ini begitu menciptakan makhluknya ini, pastilah Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdirnya, kodratnya, habitatnya sebagai tempat kejayaan dan kesuksesan bagi makhluk ciptaannya tersebut. Sebagai contoh, seekor cacing ini Allah tetapkan kebahagiaannya ini ada di dalam tanah. Meskipun dalam keadaan tanah itu dalam keadaan gelap gulita, tidak ada penerangan, meskipun juga di dalam tanah ini mungkin keadaannya berbau, tapi ia merasa bahagia. Dan apabila seekor cacing ini merasa bosan, merasa di dalam tanah, merasa kepanasan, mungkin tidak ada angin ataupun udara, maka seekor cacing ini keluar dari tanah, mencari kebahagiaan di luar tanah, mungkin berjalan di atas tanah. Maka apa yang akan terjadi? Cacing tersebut akan mendapatkan kesengsaraan, kecelakaan maupun kebinasaan. Mungkin saja bisa diinjak manusia, mungkin saja bisa dipatok ayam, mungkin juga bisa dipatok hewan-hewan lainnya. Ini kalau sudah Allah tetapkan, tapi kok masih mencari kebahagiaan di luar yang telah dikodratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ketemu. Sebagai contoh seekor ikan. Seekor ikan ini Allah tetapkan kebahagiaannya di tengah air, di dalam air yang sangat dalam. Apabila ikan ini berusaha mencari kebahagiaan di luar air, mungkin ikan ini merasa bosan di dalam air terus, maka yang berusaha menepi mungkin ini air yang ikan yang di dalam laut, semakin dalam ia akan semakin bahagia. Mungkin dia merasa bosan lalu menepi, bisa saja apa yang terjadi, ikan ini terkena ombak lalu terdampar dan bisa saja ditangkap manusia ataupun dipatok bumi.
Kemarin dalam perjalanan ke sini saya mendapatkan sebuah pelajaran waktu kami berada di atas kapal. Kami ini melihat seekor kawanan burung ini menyambar ikan-ikan yang ada di atas permukaan air. Jadi saya pikir di situ saya bisa mengambil pelajaran bahwa ikan ini harus berhati-hati ketika ia ini menggunakan keperluan. Apabila ikan ini menganggap keperluan itu sangat penting, maka kita gunakan sepertinya saja. Ibaratnya seekor ikan ini mengambil nafas di atas, mengambil nafas udara. Tapi kalau ikan ini kelamaan di udaranya, maka bisa saja disambar oleh seekor burung. Dari situ saya mendapat pelajaran bahwa kehidupan di dunia ini adalah keperluan. Maksud dan tujuan kita diciptakan adalah untuk amal agama. Jadi Allah telah tetapkan bahwa kebahagiaan, kejayaan manusia di dunia yang sementara ini dan di akhirat yang selama-lamanya ini hanya di dalam pengamalan agama yang sempurna. Apabila manusia ini mencari kebahagiaan selain daripada agama, niscaya tidak akan ketemu. Telah banyak dicontohkan di dalam Al-Quran. Umat-umat terdahulu, kaum-kaum terdahulu, seperti halnya Fir'aun laknatullah alaih, mencari kebahagiaan di dalam pangkat, jabatan dan kekuasaan, maka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qarun laknatullah alaih menganggap kebahagiaan ada di dalam hartanya. Banyaknya harta akan membuat dia bahagia, banyaknya harta akan mendatangkan benda, dengan banyaknya kebendaan akan mendatangkan bahagia, niscaya tidak akan ketemu. Karena Allah telah tetapkan bahwa ukuran kebahagiaan seseorang ini hanya di dalam amal agama yang sempurna. Semakin orang ini mengamalkan agama semakin jauh, semakin banyak pengamalan agama yang tertanam pada dirinya dan hatinya, maka niscaya orang ini akan mendapatkan kebahagiaan. Tapi agama ini sebagai fondasinya adalah iman. Iman ini perkara yang tidak nampak di jamaah sholat Jumat di tempat Allah Subhanahu wa taala, tapi ini adalah sebagai generator penggerak bagi diri kita untuk wujud iman, amal. Seperti halnya sebuah aliran listrik. Aliran listrik ini tidak nampak hadirin, tapi ketika kita pegang alirannya, ini akan terasa gitu. Ada alirannya stroke. Ini wujud yang kita rasakan ini. Andai kata ini diibaratkan ini aliran listrik ini dialirkan ke sebuah bohlam lampu, maka akan nyala lampu. Ini wujud daripada iman seperti halnya aliran listrik. Andai kata aliran listrik ini berdaya tinggi, berdaya mungkin kalau di rumah itu minimal itu sekarang 1200, maka dari 1200 itu bisa untuk menghidupkan lampu-lampu, kipas angin, kulkas, AC, tapi hanya satu-satu, mungkin juga sanyo. Tapi kalau nanti kelebihan, mungkin AC-nya dipasang di 2 kamar, ini sudah tidak kuat. Ini daya watt yang 1200. Tapi kalau ada daya yang lebih tinggi, maka lebih kekuatan itu akan lebih. Mungkin bisa untuk AC 2 atau 3 yang dayanya 3000, bisa untuk magicom, bisa untuk sanyo, freezer, kipas angin dan lain sebagainya. Itu juga iman kita di jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Andai kata iman manusia ini dengan kualitas yang besar, maka akan ringanlah untuk menghidupkan perintah-perintah Allah, seperti sholat fardu akan mudah dilaksanakan, sholat sunnah, sholat rawatib, maka akan mudah dijaga. Sholat malam yang mulai tahajud, sholat hajat, sholat tobat, sholat witir, maupun juga sholat duha. Tapi andai kata iman seseorang ini lemah, hadirin, maka kan berat untuk menghidupkan semua itu. Mungkin yang imannya hanya diberikan daya sebagai 400
450, dahulu ada dari 450, mungkin hanya dapat mengerjakan sholat-sholat fardu saja. Malahan ada kalau yang imannya ini iman umat akhir zaman ini imannya keluar masuk. Sekarang pagi beriman, bisa juga nanti siang keluar imannya. Akan tetapi dahulu imannya para sahabat ini naik turun. Karena ketika sedang berhadapan di majelis Rasulullah, berhadapan dengan Rasulullah SAW, maka imannya ini naik. Seperti halnya pernah diceritakan di dalam kitab itu Muntakhab Al-Hadis atau Fadilah Amal. Ini sahabat Hanzalah. Sahabat Hanzalah radhiyallahu anhu ini ketika berada di hadapan majelis Rasulullah SAW, diceritakan perkara surga dan perkara neraka, maka imannya ini meningkat. Seolah-olah surga ini ada di sebelah kanannya dan nerakanya ada di sebelah kirinya. Maka sahabat juga ini menangis membayangkan ketika kelak ke akhir hidupnya apakah bisa masuk surga atau malah mati di neraka. Tetapi ketika sahabat Abdullah ini pulang ke rumah berkumpul dengan anak istrinya, maka lupa tadi yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dia tertawa-tawa suatu ketika terlintas di pikirannya, tadi saya di hadapan Nabi, saya menangis. Kenapa sekarang di rumah saya malah tertawa-tawa? Maka seketika itu sahabat Abdullah ini menghakimi dirinya sendiri. Dia mengatakan, aku telah munafik. Alhamdulillah telah munafik. Sambil keluar dari rumah sambil berteriak-teriak seperti halnya orang tidak sadar, aku telah menjadi munafik. Alhamdulillah telah menjadi munafik. Alhamdulillah telah menjadi munafik. Lalu ketemulah sama sahabat Abu Bakar. Lalu ditanya oleh sahabat Abu Bakar, wahai sahabat Abdullah, kenapa kamu mengatakan diri munafik? Lalu sahabat Abdullah ini katakan, ketika aku berada di majelis Nabi, seolah-olah imanku ini naik drastis. Disampaikan surga dan neraka, maka aku sangat takut, aku sangat membayangkan surga ada di sebelah kananku dan neraka di sebelah kiriku. Tetapi ketika aku pulang ke rumah, aku bercengkrama, bercanda dengan anak istriku, maka lupalah semua itu. Lalu sahabat Abu Bakar ini bilang, aku pun juga demikian. Lalu kedua-duanya ini mengajak baginda Muhammad Nabi SAW, lalu menceritakan kejadiannya itu. Maka berkatalah Nabi, wahai sahabatku, andai saja keadaanmu di rumah seperti halnya ketika berada di dalam majelis saat di hadapanku, niscaya kamu akan selamat. Dan itulah juga ini. Sekarang baginda Nabi sudah tidak ada. Maka siapa yang dapat mengusahakan iman kita? Maka diri kita sendiri. Sering-sering menghadiri majelis ilmu. Karena ini salah satu upaya kita ini mengusahakan atas iman. Jadi iman ini tidak bisa diusahakan di dalam rumah, harus keluar rumah. Sebagai contoh, andai kata kita ini mau mengisi bahan bakar motor kita, bahan bakar kendaraan kita, ini tidak bisa di rumah. Maka kita harus usaha untuk keluar rumah. Carilah kita SPBU atau pom bensin untuk mengisi motor kita, bahan bakar motor kita. Andai kata di dalam rumah kita ini kita kehabisan bahan pokok, makanan pokok kita, sembako kita, maka apa yang kita usahakan? Kita keluar rumah. Mungkin kita cari asbak, cari pekerjaan. Setelah cari pekerjaan kita dapat rumah atau uang, maka berilah kita kebutuhan pokok. Seperti halnya seorang petani yang habis panen. Setelah dia panen jagung atau panen padi, maka dibawalah pulang hasil panen tersebut. Lalu mendapatkan kualitas atau hasil panen yang baik, maka ia jemur di depan rumahnya. Nanti setelah kering, sebelum kering pun ia harus menjaganya.
dia harus jaga di hadapan rumah dengan terpanas terik matahari, mungkin dia harus keluar dari rumah untuk apa? Untuk ini apa namanya? Kalau bahasa Jawa itu busah manuk, busah burung, apa itu bahasanya kalau bahasa Indonesia, untuk menjaga supaya ini apa? Hasil panennya ini tidak dimakan oleh burung ataupun dipatok ayam. Ini dia harus usaha keluar rumah untuk menjemurnya, untuk menjaganya supaya tidak dimakan oleh burung ataupun ayam. Dan ini sebagai contoh iman kita juga segitu hadirin jamaah sholat subuh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kita di rumah saja kita tidak usahakan, maka tidak akan meningkat. Malah lama-lama ini iman akan terkikis, menyusut karena dengan seiringnya perkembangan teknologi. Meskipun kita tidak keluar dari rumah, tapi kita masih bisa menggunakan HP. Nah, ini salah satu apa ini? Salah satu benda yang dapat mengikis iman kita. Karena dengan kesibukan HP kita lihat nonton yang suka nonton YouTube. Nah, kalau orang dewasa, kalau anak-anak ini pada suka main game. Nah, ini Masya Allah. Ini cara-cara orang Yahudi untuk mengikis iman umat Islam sekarang ini. Disibukkan dengan ini permainan anak-anak sekarang ini, Masya Allah. Kalau orang tua ini tidak bisa mendidik atau mengarahkan anaknya dengan baik, maka anak itu akan terjerumus dalam kebaikan. Mendengarkan azan, maka ia akan tenang-tenang saja sibuk dengan dirinya. Nah, ini bagian dari jamaah sholat subuh di tempat Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah telah tetapkan tata di kebahagiaan manusia ini hanya di dalam amal agama yang sempurna. Apabila manusia ini meninggalkan amal-amal agama, niscaya manusia ini tidak akan mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Di dunia pun akan sengsara, di akhirat pun akan sengsara. Dan begitulah ini teman-teman kami jamaah dari Semarang ini ada 5 orang dan bergabung dengan jamaah dari PKU ada sekitar 6 dan sampai 7 orang. Ini sebagai upaya untuk mengusahakan iman supaya iman ini wujud dalam diri kita dan amal agama juga kita wujudkan dalam penamalan agama kita. Ini sebagai wujud dari pada kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallahnya adalah kalimat iman. Muhammad Rasulullah adalah kalimat amal. Jadi yang Allah maksudkan di sini, setelah kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita beramal sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah SAW di jamaah sholat subuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi perkara ini tidaklah mudah di jamaah sholat subuh yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengusahakan ini kita harus kita latih, kita dengarkan pembicaraan iman amal, kita kita sering menghadiri majelis-majelis ilmu supaya iman kita ini meningkat dari jamaah. Dari jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah saya dengar kisah seorang ulama atau kiai ini mempunyai seekor burung. Hari-hari burung itu karena di dalam pondok itu selalu dibicarakan tentang perkara-perkara zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka bisalah burung itu berbicara. Burung itu bisa berzikir Allah, Allah, Allah. Mungkin juga bisa berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Burung itu dimakan burung burung yang bisa menerima suara manusia. Burung itu juga bisa memberi salam ketika pagi hari, maka ia mengucapkan salam kepada majikannya, kepada kiainya, ya assalamualaikum, assalamualaikum. Dia bisa bicara begini. Akan tetapi suatu ketika seorang santrinya ini memberi makanan kepada si burung untuk memberi tambahan air dan menambah pur untuk makan burung ini, yang lupa menutup pintunya. Lalu keluarlah burung tadi. Keluar hanya hinggap di tepi pintu sangkarnya. Maka
kucing aja. Kucing ini menerkam burung tersebut. Kucing ini menerkam burung tersebut hingga kepalanya ini tergigit. Maka berteriaklah burung tadi, keok, keok, keok. Lalu terdengar oleh kiai tadi. Lalu kiai tadi keluar dan melihat ternyata burungnya sudah terkapar mati. Maka bersedihlah kiai tadi. Dia bersedih meratapi itu, tapi dengan tangisan. Lalu datanglah seorang santrinya tadi mengatakan, wahai kiai, kenapa engkau sangat meratapi, menangisi ini burung yang telah mati ini? Padahal dia adalah seekor burung. Engkau mengajarkan bahwa segala sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi ini semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kenapa kamu masih sangat menangis takdir dari Allah Subhanahu wa taala? Lalu dijawablah oleh kiai tadi, wahai santri, wahai muridku, aku menangis bukan karena burung yang mati tadi, akan tetapi burung tadi telah gagal mengucapkan kalimat syahadat. Hari-hari burung tersebut dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika kita berzikir, maka burung itu mengikuti, ikut-ikut berzikir. Tetapi ketika ajalnya datang, kenapa burung tadi berteriak keok, keok, keok? Nah ini yang aku khawatirkan, yang aku tangisi. Aku khawatirkan adalah hari-hari aku mengucapkan kalimat la ilaha illallah, akan tetapi aku khawatir kelak di akhir hayatku apakah aku mampu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sebab itulah baginda Rasulullah SAW bersabda, man syahida an la ilaha illallah yusaddiqu qalbuhu ila lisanihi taqala min ayyi abwabil jannati. Barang siapa yang mati sedangkan dia dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sedangkan hatinya membenarkan apa yang telah diucap oleh lisannya, maka ia dapat masuk surga lewat pintu mana saja yang kehendaki. Mana akhiru kalamihi la ilaha illallah taqala jannah. Barang siapa di akhir ucapannya dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka ia dijadi masuk surga. Tapi perkara ini sendiri tidaklah mudah, harus kita usahakan. Kemarin Amir waktu ta'aruf ini disampaikan, itu tidaklah mudah perkara ini. Ada orang penjual jerami itu yang hari-hari jual jerami, apa yang ia bicarakan, apa yang ia usahakan, apa yang ia sampaikan, ini akan masuk ke dalam hati kita. Jadi perkara ini harus hati-hati. Perkara-perkara iman ini betul-betul harus hati-hati kita latih. Supaya apa? Supaya masuk ke dalam hati kita. Hati kita ini berarti sebuah tangki air ataupun gelas. Apa yang masuk ini, apa yang kita isi, nanti ketika ini penuh akan tumpahlah yang kita isi. Apabila kita mengisi air putih, maka yang tumpah air putih. Yang kita isikan air susu, yang tumpahlah air susu. Yang kita isi mungkin dalam gelas air kopi, maka ketika penuh tumpahlah air kopi. Sebab itu dari jamaah sholat Tuhan dengan Allah Subhanahu wa taala, kami ini sedang berusaha memasukkan iman di dalam hati kita ini, jamaah sholat. Jadi ini menghadap pada bapak-bapak warga dari sini, barangkali kita ini mempunyai cara, metode untuk mengukur kualitas iman kita dengan cara kita ini iktikaf di dalam rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita nanti berkumpul dengan teman-teman kita ini, kita ini mengetahui kualitas iman kita. Mungkin karena lemahnya saya ketika teman ini, ketika kita ini tertidur, mungkin teman ini sudah ada yang bangun jam 2 untuk sholat, menunaikan sholat tahajud. Ada yang bangun setengah 3, ada yang bangun jam 3. Tapi kalau kita ini bangunnya, mungkin saya sendiri, saya membicarakan diri saya sendiri, saya bangun mungkin hampir jam 4. Kita hanya bisa sholat qobliyah subuh saja. Nah ini kita ini bisa mengukur dari kualitas iman kita ini
kualitas iman kita, keluarlah kita dari rumah kita. Sebagai halnya seorang yang tinggal di dalam sebuah bangunan, ini tidak akan tahu apabila bangunan itu mungkin terkena apa yang namanya goncangan gempa, lalu retaklah tiangnya, lalu atapnya atau kolongannya mungkin ada yang mungkin sedikit bengkok. Kalau di dalam terus kita tidak tahu. Bagaimana kita tahu? Untuk mengetahui bangunan itu mungkin ada yang retak, mungkin ada yang sedikit miring, ya kita keluar, kita lihat dari luar. Oh, tampaknya ada yang miring. Nah, ini sama. Kita ini keluar dari rumah kita itu untuk belajar melihat keadaan dan kualitas iman kita. Barulah nanti kita akan mengetahui, oh ternyata ini saya masih berniat untuk bangun malam, untuk mendirikan sholat malam, sholat tahajud. Nah, nanti di sini kita akan belajar banyak mengambil pelajaran. Mungkin sedikit-sedikit kita mungkin pertama kali akan merasa mungkin apa ya, kalau orang Jawa Barat pakai ini jenisnya apa ya? Sungkan. Sungkan harus daripada bangun kita tidak bangun, kita akan merasa sungkan. Mungkin pertama-tama kita akan sungkan dulu. Lalu dengan sungkan ini kita akan ibaratnya nanti mungkin kepeksa kok tani, lampunya sudah dinyalakan, kita kok masih mau tidur sendiri. Nah, mungkin kita ini nggak enak. Dari situ kita bisa memaksakan diri kita, lama-lama akan timbul keikhlasan dalam beramal. Amal itu memang harus dipaksa dulu. Kalau kita belum terbiasa maka harus dipaksa. Nanti kalau lama-kelamaan maka akan timbul rasa ikhlas dalam diri kita. Nah, ini bagaimana dengan kita tawarkan pada bapak-bapak ini, kita ini hanya bisa memberikan solusi atau metode bagaimana cara kita ini mengupayakan usaha atas iman. Ini adalah nikmat yang paling tinggi. Orang diberi keimanan saja ini sudah nikmat. Tapi kalau iman ini tidak diusahakan, lama-lama iman ini bisa menurun terkikis merosot, lama-lama bisa habis imannya. Nah, ini kita ini punya solusi atau cara bagaimana kita ini mengupayakan untuk meningkatkan kualitas iman kita. Dengan cara ini kita keluar fisabilillah minimal 3 hari ataupun sehari semampunya bermanfaat, ataupun kalau ada kemampuan bisa tambah nanti kalau kita tidak bisa ikut gabung semampunya. Ini merupakan salah satu cara atau metode. Jadi sebenarnya ini bukan anjuran, bukan suatu keharusan. Karena ada yang bilang kenapa yang disampaikan 3 hari, 4 hari, 4 bulan. Sebenarnya ini tidak ada batasan, Bapak. Kalau untuk perkara kebaikan, untuk bekal diri kita ini supaya imannya, ibadah, muamalah, muasyarah, akhlak kita ini baik, ini untuk mengusahakannya tidak ada batasannya. Semakin banyak kita korbankan waktu kita untuk fisabilillah, untuk keluar di jalan Allah, ini akan lebih bagus. Kebaikan akan masuk pada diri kita dengan kita berhubungan dengan orang-orang soleh, orang-orang yang lebih alim dari kita, maka meningkatkan iman kita. Rasulullah SAW sampaikan, aliman au muta'aliman au mustami'an au muqiban wala ta'khul khawlil khamisatan fatahillah wal khamisatu antum bidul iman wa ahlam. Kalau bisa kita ini suruh jadi orang yang alim, suruh jadi kiai mungkin kalau bisa, ustaz kalau bisa. Kalau tidak bisa, jadilah pencari ilmu. Kita ini disuruh belajar, mungkin jadi santri. Andai kata kita sudah tidak bisa menyantri karena keterbatasan waktu kita, kegiatan kita, mungkin juga umur kita, maka kita ini disuruh apa? Disuruh mustami', mendengarkan, sering menghadiri majelis ilmu dan seperti kayak ini. Maka ini adalah kebaikan juga. Kalau belum bisa karena mungkin waktu kita, kesibukan kita, belum bisa sering menghadiri majelis ilmu, belum bisa sering mendengarkan majelis ilmu, maka kita disuruh apa? Yang menjadi yang keempat, yaitu mencintai, menyayangi para majelis ini. Jangan sampai kita ini menjadi yang kelima. Siapa yang kelima? Orang yang berpaling atau orang yang tidak senang dengan para penyampai ini, berpaling dari majelis ini. Allah. Mungkin sedikit ini yang dapat saya sampaikan di zaman selanjutnya dengan Allah Subhanahu wa taala.
dari Allah Subhanahu wa taala, dan akan ada keburukan atau kekurangannya dari kekhilafan saya pribadi, mohon diikhlaskan karena saya juga masih belajar. Demikian.